Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Sehat semuanya kan? Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran fikih. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang puasa. Pengertian puasa itu terbagi menjadi dua. Ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Menurut bahasa, puasa adalah menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anakku semua, dari keterangan ayat Al-Quran tadi bisa dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 3 bagian. Yang pertama, beragama Islam. Yang keduanya balik. Dan yang ketiganya kuasa, kuat atau mampu dalam melaksanakan puasa tersebut. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan syarat sah puasa. Di antaranya adalah yang pertama, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keduanya, mumayyiz. Apa itu mumayyiz anak-anak? Mumayyiz itu adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, dilaksanakan dalam waktu yang dibolehkan. Baik anak-anakku sayang, kita lanjutkan pada poin yang selanjutnya tentang macam-macam puasa. Puasa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada puasa wajib dan yang keduanya ada puasa sunnah. Puasa wajib diantaranya ada puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Puasa bulan Ramadan yaitu puasa yang dilaksanakan 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Puasa nazar itu adalah puasa dikarenakan keinginan kita tercapai. Dan ada yang dinamakan dengan puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa yang harus dilakukan karena denda ketika kita melakukan pelanggaran. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak macamnya. Di antaranya ada yang dinamakan dengan puasa Senin Kamis, ada yang dinamakan dengan puasa Syawal, ada yang dinamakan dengan puasa Asyura, ada yang dinamakan dengan puasa Arafah, dan ada yang dinamakan dengan puasa Yaumul Bid. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita lanjutkan poin selanjutnya ya. Sekarang kita akan membahas tentang rukun puasa. Rukun puasa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama niat. Niat diucapkannya pada waktu kapan? Niat itu diucapkannya pada malam hari sebelum fajar. Dan yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya adalah hal-hal yang disunahkan ketika kita berpuasa. Pertama,
makan sahur di malam hari. Jadi makan sahur itu hukumnya sunnah. Yang keduanya, menyegerakan berbuka. Dan jangan lupa berdoa ketika berbuka. Jangan mentang-mentang kita masih kuat, kita itu nanti bukanya sesudah jam 8 atau sesudah jam 7. Disunahkan untuk bersegera berbuka. Yang selanjutnya adalah memperbanyak ibadah. Ketika di bulan Ramadan, itu subhanallah ya, pahala itu dilipat gandakan. Makanya kita harus memperbanyak ibadah. Ibadah apa saja Bu yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Yang pertama, tadarus, sholat sunnah, sedekah, itikaf, dan amalan-amalan soleh lainnya yang bisa kita lakukan ketika berada di bulan suci Ramadan. Selanjutnya ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa anak-anak. Puasanya bisa menjadi batal karena hal-hal yang akan disebutkan berikut. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Itu jelas batal ya. Yang kedua, muntah disengaja. Bu, bagaimana kalau tiba-tiba muntah tapi tidak disengaja? Maka puasanya tidak batal, boleh dilanjutkan kembali. Tapi kalau misalkan muntahnya itu disengaja, maka puasanya menjadi batal. Yang ketiganya, hilang akal. Hilang akal itu seperti mendadak gila atau kita mabuk dengan minum-minuman keras, maka itu puasanya menjadi batal. Selanjutnya ini khusus bagi wanita. Kita tiba-tiba ada haid, ada nifas, maka puasa kita menjadi batal. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Dan satu lagi, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh walaupun bukan makanan. Itu hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan golongan yang boleh tidak berpuasa. Oh, senang sekali ya kita boleh tidak berpuasa. Akan tetapi kita masuk golongan ini tidak. Golongan yang bagaimana Bu yang boleh tidak untuk berpuasa? Satu, orang yang sakit parah dan tidak puasa. Dan tidak kuat puasa maksudnya. Orang yang sakit parah di sini sakitnya itu sangat parah. Tidak bisa bangun, tidak bisa duduk, tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Contohnya penyakitnya stroke atau misalkan lumpuh. Lumpuhnya itu lumpuh total. Maka dia tidak bisa melakukan apapun dan sangat parah sehingga dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi membayar puasanya di hari yang lain. Yang keduanya ada musafir. Musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan jauh, maka boleh untuk tidak berpuasa. Yang ketiganya ada wanita hamil atau sedang menyusui. Karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu dengan bayinya, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Bu, bagaimana kalau misalkan ibu saya hamil Bu, tapi dia tetap puasa? Ya subhanallah, kalau memang kuat dan tidak akan terjadi apa-apa dengan bayinya, maka tidak apa-apa untuk melakukan puasa. Tapi Allah memberikan keringanan bagi wanita hamil dan wanita menyusui untuk tidak berpuasa, akan tetapi diwajibkan untuk membayar denda puasa di hari-hari yang lain. Nah, anak-anakku sayang, sekarang ada poin yang mana di sini ada hal-hal yang dapat merusak nilai pahala puasa. Puasanya itu tamat sampai akhir, tapi sia-sia, tidak dapat pahala. Apa saja yang bisa merusak pahala puasa? Yang pertama, melakukan perbuatan atau perkataan tercela seperti berkelahi nih. 2, berdusta. 3, menghina, hasud, dengki, marah-marah, memfitnah dan lain sebagainya. Nah, itu semua bisa menyebabkan hilangnya pahala kita ketika kita berpuasa. Kita hanya dapat pahala lapar. Buat apa ya? Maka kita harus menjauhi hal-hal yang tadi Ibu kemukakan. Yang selanjutnya ada sengaja kita melihat gambar-gambar yang membangkitkan nafsu syahwat. Itu tidak boleh ya, sehingga meningkatkan nafsu kita naik. Maka dihindari daripada kita hilang pahala. Maka jangan pernah
ketika kita berpuasa melihat gambar-gambar yang bisa membangkitkan atau menaikkan nafsu syahwat kita. Dari uraian di atas, kita bisa mengambil beberapa hikmah. Hikmah puasa yang pertama adalah melatih kesabaran. Dengan puasa, otomatis sabar kita terlatih. Contohnya apa, Bu? Kita menunda rasa lapar, kita menahan makan dan minum, kita membiasakan diri untuk tidak marah-marah, kita menurunkan emosi kita menjaga sabar kita. Yang keduanya melatih kedisiplinan. Dengan puasa, makan itu disiplin. Makan itu 2 kali, pada waktu buka dan pada waktu sahur. Dan kita disiplin, sangat disiplin. Ketika puasa tidak makan, tidak minum, tidak marah-marah. Itu kedisiplinan ya. Yang ketiganya adalah membersihkan jiwa dari dosa dan maksiat. Contoh kecil, ketika kita lagi marah nih, lagi kesel, pengen marah, pengen berantem, tapi kita ingat lagi puasa, maka otomatis kita mengurungkan niat buruk kita. Sehingga jiwa kita terbebas dari maksiat. Yang selanjutnya adalah melatih empati dan kepekaan sosial. Kita bisa merasakan rasa lapar itu seperti apa. Kita bisa merasakan orang-orang yang kekurangan itu seperti apa, sehingga meningkatkan empati kita untuk mau berbagi dengan sesama. Nah, mungkin itulah pembahasan tentang puasa ya anak-anak. Bisa dipahami? Masya Allah. Anak-anak ibu, anak-anak soleh-soleha, cerdas dan pintar ya. Bisa memahami apa yang ibu paparkan tadi. Mungkin pembelajaran dari ibu untuk hari ini cukup sekian. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.